Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajar Baharudin dengan NIM 231031111. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai pelanggaran etika perusahaan terbesar dalam sejarah industri otomotif. Volkswagen atau biasa disingkat dengan VW adalah sebuah perusahaan mobil yang berbasis di Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Serikat Buruh Jerman pada tahun 1937. Volkswagen ini juga membawahi beberapa merek mobil lain seperti Audi, Bentley Motors, Bugatti Automobile, Lamborghini, Seat, dan juga pabrikan kendaraan komersial Scania. Kecurangan yang dilakukan Volkswagen yaitu Volkswagen mengembangkan perangkat lunak yang bisa mendeteksi kapan mobil sedang diuji emisi di laboratorium. Saat mobil terdeteksi dalam mode pengujian, sistem secara otomatis mengubah kinerja mesin agar emisi nitrogen oksida atau NOx tetap dalam batas yang diperbolehkan oleh regulator. Namun ketika mobil digunakan dalam kondisi normal di jalan raya, perangkat lunak akan mematikan mode pengujian sehingga mobil bisa beroperasi dengan performa lebih tinggi tetapi dengan emisi NOx hingga 40 kali lipat dari batas legal. Alasan Volkswagen melakukan kecurangan itu menghindari biaya tambahan karena VW harus menambah teknologi seperti sistem AdBlue, cairan untuk mengurangi emisi NOx yang akan meningkatkan biaya produksi. Nah, yang kedua, alasan Volkswagen itu menjaga performa dan efisiensi dan juga bersaing dengan produsen lain. VW ini ingin tetap bersaing di pasar mobil diesel terutama dengan BMW dan Mercedes-Benz yang juga menjual mobil diesel dengan emisi rendah. Skandal Volkswagen Emission atau Dieselgate terungkap secara tidak sengaja oleh sekelompok peneliti independen yang melakukan pengujian emisi mobil diesel. Penelitian ini dilakukan oleh ICCT dan West Virginia University. ICCT International Council on Transportation merupakan sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada penelitian lingkungan dia ingin membuktikan bahwa mobil diesel lebih ramah lingkungan. Mereka bekerja sama dengan West Virginia University untuk menguji emisi beberapa mobil diesel Volkswagen dan BMW di jalan raya AS. Hasilnya yang mengejutkan, mobil Volkswagen ini mengeluarkan NOx nitrogen oksida hingga 40 kali lipat lebih tinggi dari batas yang diizinkan oleh Environmental Protection Agency atau EPA. Sebaliknya, BMW telah lolos uji emisi dengan hasil normal. Kemudian data ini akan diserahkan ke Environmental Protection Agency dan California Air Resources Board. EPA dan CARB ini mulai menyelidiki VW dan meminta penjelasan. Volkswagen awalnya berusaha menutupi masalah ini dengan alasan teknis. Mereka bahkan melakukan recall atau penarikan kembali mobil untuk memperbaiki sistem, tetapi emisi tetap tinggi. Volkswagen akhirnya mengaku pada September 2015, setelah lebih dari 1 tahun penyelidikan dan tekanan dari regulator, akhirnya Volkswagen mengakui telah menggunakan perangkat lunak curang atau defeat device untuk menipu uji emisi. CEO Volkswagen saat itu adalah Martin Winterkorn. Ia telah mengundurkan diri beberapa hari setelah skandal terungkap. Ada beberapa dampak dari kecurangan ini, diantaranya itu pertama, polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit asma, penyakit paru-paru, dan hujan asam. Yang kedua, penipuan konsumen. Pelanggan percaya mereka membeli mobil diesel ramah lingkungan padahal kenyataannya mobil ini sangat mencemari udara. Yang ketiga, dampak finansial besar. Setelah skandal terungkap, VW harus membayar lebih dari 30 miliar US dollar dalam denda, perbaikan kendaraan, dan kompensasi pelanggaran. Yang keempat itu kehancuran reputasi. Volkswagen yang sebelumnya dikenal sebagai produsen mobil terpercaya kehilangan kepercayaan publik secara global. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh Volkswagen diantaranya itu ketidakjujuran dalam praktik bisnis dan memanipulasi data untuk kepentingan bisnis, pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi, mengabaikan tanggung jawab sebagai hukum perusahaan global, dan menghindari peraturan demi keuntungan jangka pendek. Pelanggaran etikanya juga ketidakterbukaan kepada pelanggan,
melanggar kepercayaan konsumen yang merupakan fondasi utama bisnis yang berkelanjutan, mengabaikan tanggung jawab lingkungan perusahaan, memprioritaskan keuntungan finansial daripada keberlanjutan lingkungan. Pelanggaran etika yang dihasilkan juga kurangnya akuntabilitas di tingkat manajemen, kegagalan dalam membangun budaya transparansi dan integritas. Nah, sebagai kesimpulan, skandal Volkswagen adalah contoh nyata bagaimana pelanggaran etika bisnis ini dapat menghancurkan perusahaan. Kepercayaan yang hilang itu sulit dipulihkan dan denda finansial yang besar bisa berdampak pada stabilitas perusahaan. Kejujuran, inovasi yang berlanjutan, dan kepatuhan hukum adalah kunci bisnis yang sukses dalam jangka panjang. Mungkin sekian pendapat dari saya mengenai skandal Volkswagen. Terima kasih.